Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa alimna anna Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, uqaddimu alaikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kehadiran kita adalah bukti bahwa kita hamba Allah yang ingin terus naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah menyampaikan kepada kita dan menetapkan kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik takwanya. Takwa lebih kepada usaha dan upaya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membedakan satu sama lain di antara kita adalah antusiasnya kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-istijabah fawriyah li ta'atillah. Keimanan telah kita miliki. Keislaman telah nampak pada diri kita. Tetapi antusias kita sungguh satu sama lainnya akan berbeda. Dan itulah yang membedakan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan sebaik-baik kita adalah yang paling baik antusiasnya. Tentu ada pertanyaan yang muncul pada diri kita. Kenapa ada orang yang semangat dan terus menjaga semangatnya, senantiasa taat pada Allah, sementara saya jauh dari semangat itu, ada malas dan bahkan lalai? Maka yang pertama jawabannya adalah itu membuktikan bahwa kita adalah orang beriman dengan kesadaran kita. Karena al-iman itu yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan yang kedua, bahwa itu menunjukkan tabiat kita sebagai manusia yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun intinya atau sentra kontrolnya adalah al-iman, tetapi ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti kita akan diuji. Baik diuji dari godaan setan laknatullah yang merupakan musuh yang nyata bagi kita, ataupun diuji oleh manusia, oleh lingkungan dan lain-lain sebagainya.
maka kesadaran kita diuji adalah nilai plus positif bahwa kita mengakui, meyakini pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan sangat aneh kalau ada yang tidak merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka tentu bagi kita apa persoalan inti ketika ada kemalasan dan kelalaian? Persoalannya adalah kemaksiatan. Kasratul ma'asi, dan bahkan banyak berbuat maksiat. Satu waktu Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hidup di kota Madinah, terkenal dengan muhaddisin, ahli hadis, dan juga terkenal sebagai ahli tasawuf. Ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, kenapa pada malam hari saya tidak sanggup untuk bangun malam melaksanakan qiyamul lail?" Kaum muslimin, pertanyaan ini dari seorang murid kepada guru menunjukkan bahwa persoalan kewajiban yang lain, solat yang 5 waktu telah tuntas, telah selesai baginya. Tetapi ada persoalan ketika qiyamul lail. Dengan sederhana Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Kamu tidak sanggup untuk bangun malam melaksanakan qiyamul lail karena siang harinya kamu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala." Dilanjutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bagi orang yang bermaksiat pada Allah, maka paling tidak ada 4 hal yang akan ditimpakan pada dirinya. Pertama adalah Allah mencabut kenikmatan beribadah pada dirinya. Bahasa bijak mengatakan, bukan orang itu yang malas, bisa jadi Allah yang tidak ingin bertemu dengan mereka. Yang kedua, tidak mendengar nasihat kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Bahkan diterima oleh telinga kiri pun kembali terpental dari telinga kiri, tidak terserap sedikit pun. Yang ketiga, bahwa menganggap dosa itu biasa, kemaksiatan itu biasa, dikerjakan saban hari, setiap hari, bahkan telah menjadi tabiat, bahkan telah menjadi kelompok para pendosa. Dia menganggap itu biasa. Minuman keras itu biasa, berjudi itu biasa, apalagi sekarang ada judi online itu biasa, subahat itu biasa, sehingga telah menjadi lifestyle atau gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah bahwa orang yang senantiasa bermaksiat pada Allah akan menganggap neraka itu adalah hal yang biasa, bahkan menganggap neraka itu tidak ada sama sekali. Bagi mereka hanyalah kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemaksiatan itu yang sering disebut dengan dosa itu adalah ma'ahaka fi nafsika, apa yang tergores pada diri kita ini. Fakarihta alaih, fitrah kita membencinya. Ayatlah an-nas, apalagi itu diketahui oleh manusia. Maka Rasulullah sering mengingatkan ifta'un nafsi atau is'al nafsik. Mintalah fatwa kepada dirimu atau bertanya kepada dirimu. Dan dalam diri ada fitrah, ada sudur. Kalau fitrah itu menolak, maka itulah sesungguhnya yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka bagi kita semuanya, agar kita tetap semangat dalam beribadah, jangan malas, jangan lalai, maka kita mulai bertanya pada diri kita ini dengan sebuah pertanyaan, apa kemaksiatan yang telah engkau kerjakan wahai diriku? Sebagaimana Khalifah Abu Bakar Siddiq menarik-narik lidahnya
Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tarik lidahmu wahai khalifah? Jawaban khalifah adalah, jangan dengan lidah ini kemudian saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Umar bin Khattab memukul kakinya. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa engkau pukul kakimu? Maka Umar menjawab, jangan dengan kaki ini kemudian aku masuk kepada neraka Allah. Satu waktu Utsman bin Affan terlambat sholat berjamaah. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan sholat asar. Sehingga Utsman mencari masjid sekitaran kota Madinah mana yang sedikit terakhir waktunya. Ternyata tidak didapati. Lalu ternyata Utsman bin Affan mewakafkan kebunnya yang membuat dia berleha-leha atau kemudian lalai untuk sholat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini contoh bagi kita semuanya yang senantiasa kalaupun kita tidak seperti Khalifah Rasyidin, Salafus Soleh dan lain sebagainya, paling tidak ada pada diri kita semangat untuk antusias senantiasa taat pada Allah. Allah mengatakan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan berlombalah, berusahalah, bekerjalah, antusiaslah, carilah segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi engkau daral akhirah, di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka, dan Allah memahami makhluknya. Kita butuh hidup di dunia. Allah mengatakan, dan jangan kamu lupakan bagian di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, antusias inilah kaum muslimin yang membedakan kita satu sama lainnya. Jaga konsisten dengan antusias al-istijabah fauriyah li ta'atillah ini. Semoga Allah mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan sebagai patah-patah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita juga memahami apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri juga. Orang yang mengejar akhirat, maka dunianya akan ikut. Dan orang yang mengejar dunia, maka akhiratnya akan tinggal. Orang yang meletakkan dunia dalam hatinya, maka dunia yang mengaturnya. Dan orang yang meletakkan dunia di tangannya, maka dia yang akan mengatur dunia itu. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ars innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam As-Syafi'i berpendapat tentang surat Al-'Ashr ini. Iza kana an-nas ya'rifuna min hazi surah fakafa bihim min suratil Qur'an. Jikalau manusia, tidak hanya muslim tapi semua manusia mengetahui, memakrifahi surat Al-'Ashr ini, maka cukuplah baginya dari sekalian surat yang ada dalam Al-Quran. Karena memang pertama, dalam surat Al-'Ashr ini Allah bersumpah demi waktu. Waktu ini terus mengalir dan kita tidak bisa menghambatnya. Dan waktu itu ada tahapannya. Sekarang kita berada di tahapan yang ketiga. Setelah Lauhul Mahfuz,
setelah di rahim ibu kita, kemudian kita menuju barzakh dan hari akhirat, maka waktu itu terus mengalir. Allah bersumpah dengan waktu ini agar ada al-ihtiyat, kehati-hatian kita atau kewaspadaan kita. Maka sesungguhnya kita ini, kata Allah, disebut dengan makhluk yang sangat pelupa, al-insan, dalam keadaan merugi. Semuanya dalam keadaan merugi. Tetapi Allah menjelaskan yang ketiga, ada pengecualiannya. Pengecualian orang yang merugi. Dan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu adalah saya. Itu adalah kita. Yang pertama adalah orang yang beriman secara totalitas pada Allah. Yang kedua, orang yang beramal soleh, nampak tabiat dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, senantiasa peduli dengan sesama, dengan rangka saling menasehati dalam lingkaran kebenaran, dan kemudian dibingkai oleh kesabaran. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami sadar kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa ya Allah. Karena kami bukanlah malaikat-Mu, kami bukanlah para nabi dan rasul-Mu. Kami adalah manusia yang Kau ciptakan penuh dengan kesalahan dan kealfaan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati kami ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Mudahkan hati kami ya Allah. Sebagai kunci untuk kehidupan kami ini ya Allah. Menerima setiap perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan kami, kuatkan kami dengan persaudaraan antara saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami di Palestina, bantulah saudara-saudara kami di Sudan, bantulah saudara-saudara kami di negeri lain yang terzalimi ya Allah oleh para kaum kafir. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, karena kami juga adalah saudara-saudara mereka dengan iman yang sama, dengan Islam yang sama. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.